Salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya mewakili dari kelompok 2 akan membuat beberapa kata atau kalimat sebagai pembuka di dalam video pembelajaran ini. Video pembelajaran ini dibuat oleh kelompok 2, yaitu yang beranggotakan saya sendiri, Ayu Asari Sibarani, yang kedua Nur Cahyani, dan yang ketiga Putri Pandiangan. Video ini sebagai tugas mata kuliah dari mata kuliah Sejarah Eropa, yang diampu oleh Ibu Lister Epa Simangunsong, MA. Di sini kami dari kelas D reguler 2021 jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Stambuk 2021. Di dalam video ini ada beberapa materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu masa awal dari Yunani kuno. Yang kedua, tumbuh dan berkembangnya peradaban Yunani. Yang ketiga, sistem pemerintahan Yunani kuno. Yang keempat, serangan dari bangsa Persia. Yang kelima, sistem kepercayaan dari Yunani kuno. Yang keenam, masa akhir dari Yunani kuno. Yang ketujuh, hasil peradaban dari Yunani kuno. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, pengaruh budaya Yunani terhadap budaya bangsa Indonesia. Baiklah, untuk memahami lebih lanjutnya bagaimana pertumbuhan dan peradaban Eropa, kemajuan dan kemunduran Eropa dalam hal ini adalah Yunani kuno, mari kita lanjut ke video berikutnya. Kami akan menjelaskan materi-materi yang kami akan sampaikan. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya, dan beberapa kesalahan dari video kami mohon maaf. Baik, selamat menyaksikan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi saya, yaitu masa awal Yunani kuno. Yunani adalah pusat peradaban tertua di Eropa yang dimulai pada periode Yunani Arkais pada abad ke-8 sampai ke-6 sebelum Masehi atau sekitar 1200 tahun. Munculnya peradaban Yunani bermula dari kerajaan Kreta yang menguasai hampir semua kota, perdagangan dan wilayah laut di Laut Tengah pada abad 1250 sebelum Masehi. Setelah kota Kreta runtuh, kota Mycenae menggantikan peranan kerajaan di Kreta. Yang pertama, letak dan kondisi geografis Yunani kuno. Yunani terletak di ujung bagian tenggara benua Eropa. Kepulauan di Laut Aegea dan Laut Ionia sebagian besar merupakan wilayah Yunani. Sebanyak 30% daerahnya berupa dataran rendah yang terdapat di dekat laut dan terbentuk oleh endapan dan pegunungan. Batas-batas Yunani sekarang adalah sebagai berikut. A. Utara berbatasan dengan Albania, Makedonia, Bulgaria, dan Turki. B. Timur adalah Laut Aegea. B. Selatan adalah Laut Tengah. D adalah barat dan Laut Ionia. Yang kedua, peradaban awal Yunani kuno. A. Peradaban Pulau Kreta. Sejarah Eropa kuno berawal dari kehidupan masyarakat Pulau Kreta yang terletak di sebelah selatan Yunani dengan pusat pemerintahannya di Knossos. Selain Knossos, masih ada juga kota-kota besar yang lain seperti Paitos, Miletos, dan Hanos. Letak Pulau Kreta sangat strategis, yaitu di tengah-tengah jalur pelayaran antara Mesir, Yunani, dan Mesopotamia. Penduduk Pulau Kreta berasal dari Asia Kecil. Pada sekitar 3000 sampai 1500 sebelum Masehi, mereka telah memiliki kejayaan yang tinggi serta rakyatnya hidup dari perdagangan di Laut Aegea dan Laut Tengah di bagian timur. Kebudayaan Pulau Kreta ini disebut juga kebudayaan Minos, yang mana nama ini diambil dari nama Minos, yaitu Raja Pulau Kreta yang berkedudukan di kota Knossos. Hal kebudayaannya berupa arsitektur, seni patung, dan seni kerajinan. Sejarah Pulau Kreta juga dapat diketahui dari karya sastra berupa legenda dan mitologi karangan penyair Homerus yang membuat judul Iliad dan Odisseia. Homerus menceritakan Pulau Kreta yang indah pernah memiliki tidak kurang dari 90 kota. Wilayah tersebut diperkuat oleh Sir Arthur Evans dari Inggris yang pertama kali melakukan penggalian pada tahun 1878. Penggalian tersebut menemukan bukti-bukti arkeologis mengenal kejayaan Pulau Kreta di masa lalu. Kegiatan pelayaran dan perdagangan juga telah mendatangkan tingkat kemakmuran yang tinggi bagi masyarakat Pulau Kreta. Pada abad ke-15 sebelum Masehi, peradaban Pulau Kreta mengalami peruntuhan. Menurut dugaan para ahli, faktor penyebabnya lumpuh peradaban ini disebabkan bencana alam yang panas. Pada saat itu, gunung Sera yang letaknya 100 km di utara Pulau Kreta meletus dan memuntahkan lava dan abu yang menutupi angkasa. Abu vulkanis tersebut menghalangi aktivitas kehidupan serta mematikan berbagai tumbuh-tumbuhan. Selain bencana alam, faktor lain adalah invasi oleh bangsa pedagang. Yang kedua, B. Peradaban Mycenae sekitar 1600 sampai 1200 sebelum Masehi. Selain peradaban Minoa yang ada di Pulau Kreta, peradaban awal lain yang muncul di wilayah Yunani ini adalah peradaban Mycenae.
Peradaban ini berkembang di antara utama Yunani yang bernama Mycenae. Kota kuno Mycenae ditemukan oleh Heinrich Schliemann pada 1876. Pada sekitar 1550 sebelum Masehi, daerah ini dihuni oleh suku Achaia yang diperkirakan berasal dari daerah Balkan. Peradaban Mycenae sama tingginya dengan peradaban di Kreta serta memungkinkan merupakan kelanjutan dari peradaban tersebut. B. Tumbuh dan berkembangnya peradaban Yunani kuno. Yang pertama, kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat di suatu wilayah sangat ditentukan oleh letak geografisnya. Yunani sendiri dibagi atas 3 daerah, yaitu daerah pegunungan, dataran rendah, serta selebihnya berupa daerah jazirah. C. Sistem pemerintahan Yunani kuno. Pada zaman kuno, bangsa Yunani masih terpecah dalam beberapa polis. Kota-kota Yunani dikelilingi oleh tembok pertahanan. Sementara itu, tata pemerintahan Athena digariskan oleh Salon pada tahun sekitar 600 sebelum Masehi dan sifatnya oligarkis dan demokratis. Yunani tidak memiliki sistem pemerintahan sentralisasi, tapi desentralisasi. Yunani dibagikan menjadi 3 polis, yaitu yang pertama polis Sparta, yang dimana Sparta yang terletak di semenanjung Peloponnesus, yang merupakan sebuah polis yang menjadi prototipe bagi dominasi bangsa Doria di bagian selatan Yunani. Yang kedua, polis Athena. Athena terletak di semenanjung Attika. Dalam bidang pemerintahan, Athena dipimpin oleh Akan yang terdiri dari 4 orang yang masing-masing memiliki wewenang dalam bidang tertentu. Dari kedua ini, Athena menghasilkan banyak filsuf yang pemikirannya sangat berpengaruh pada kehidupan manusia yang dewasa. Para filsuf itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Anaximander berpendapat bahwa segala apa yang ada di dunia ini berasal dari bahan tunggal, bukan air. Yang kedua, Pythagoras, yang dimana terkenal sebagai ahli matematika. Yang ketiga, Heraclitus, bagaimana seorang filsuf yang mengembangkan pemikiran tentang logika. Yang keempat, Parmenides yang mengukuhkan pentingnya logika dalam mengembangkan pengetahuan. Yang kelima, Hipparchus, yang dimana seorang filsuf yang ahli dalam bidang kedokteran. Dan yang terakhir, Aristoteles. Aristoteles adalah Plato, merupakan ahli dalam teknologi dan ketatanegaraan. Terima kasih. Baik, materi yang berikutnya yaitu serangan bangsa Persia. Keberadaan polis-polis di Yunani mengakibatkan mereka saling bersaing dalam memperebutkan hegemoni dan kekuasaan atas wilayah Yunani. Tidaklah mengherankan apabila di Yunani selalu terjadi peperangan di antara utama polis-polis tersebut. Tetapi Yunani terutama Sparta dan Athena bersatu untuk menghadapi Persia tersebut. Serangan bangsa Persia berlangsung 3 kali, antara 500 sampai 480 sebelum Masehi, sehingga disebut Perang Persia. Sebab perang adalah Yunani membantu daerah kolonialnya di Asia Kecil yang menjadi sasaran ekspansi Raja Persia bernama Darius Agen. Peristiwa yang menarik pada Perang Persia adalah adanya lari maraton. Ada beberapa periode dalam Perang Persia Yunani yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Perang Persia Yunani pertama yaitu dari 492 sebelum Masehi. Peperangan antara Yunani dan Persia tidak terjadi karena armada tempur Persia dihancurkan oleh badai dan terpaksa harus pulang kembali. Dan yang kedua, Perang Persia Yunani yang kedua yaitu 490 sebelum Masehi. Pertempuran terjadi di Marathon. Pertempuran itu berhasil dimenangkan oleh bangsa Yunani. Dan yang ketiga, Perang Yunani dan Persia III. Bangsa Persia datang kembali dan pasukan Yunani menghadapinya di Tempoli. Persia dapat dipukul mundur, namun Raja Sparta terbunuh dalam pertempuran itu. Selanjutnya, yaitu kepercayaan bangsa Yunani kuno. Kita tahu kalau kepercayaan bangsa Yunani kuno adalah politeisme. Dewa tertinggi mereka adalah Dewa Zeus, di mana Dewa Zeus merupakan sumber kesusilaan. Berikut ada beberapa dewa-dewa dari bangsa Yunani kuno. Yang pertama tadi, Dewa Zeus. Berdasarkan mitologi Yunani klasik, Zeus adalah penguasa Olympus yang juga merupakan raja dan pimpinan dari para dewa. Yang kedua ada Dewi Hera. Hera adalah dewi perlindungan bagi pernikahan, kelahiran, dan persalinan, pahlawan, dan pengatur bintang-bintang di angkasa. Dan yang ketiga ada Dewa Poseidon. Dalam mitologi Romawi, Poseidon dikenal sebagai Neptunus. Ia merupakan penguasa laut dan tinggal di bawah laut bersama istrinya. Dan yang keempat ada Dewa Pan, di mana Dewa Pan adalah dewa Yunani berwujud separuh manusia dan separuh kambing. Dan yang kelima Dewa Hades. Hades atau bahasa Yunani Hades atau Hades adalah dewa dunia bawah dalam mitologi Yunani. Hades merupakan putra tertua dari Kronos dan Rhea.
Dan yang keenam ada Dewi Athena. Athena adalah yang membuat siapapun yang melihatnya akan jatuh cinta. Dan yang kedelapan ada Dewa Dionysus. Dionysus adalah dewa yang dijuluki dan dikenal sebagai dewa anggur. Yang kesembilan ada Dewa Hermes. Hermes dikenal sebagai dewa yang cerdas dan tampan. Pandangannya dalam mitologi Romawi adalah dewa Merkurius. Dan yang ke-10 ada Dewa Apollo. Apollo adalah dewa matahari, cahaya, musik, ramalan, panahan, penyembuhan, dan pelindung kaum muda. Dan yang ke-11 ada Dewa Ares. Ares merupakan anak Zeus darah, yang merupakan dewa perang yang terkenal karena kebrutalannya dalam bertempur. Yang ke-12 ada Dewi Artemis. Artemis adalah dewi bulan, pelindung alam dan hewan liar. Ia senang berburu bersama saudara. Baik, materi yang berikutnya masa akhir kejayaan Yunani kuno. Peristiwa yang menandai masa akhir dari kejayaan Yunani sebagai berikut. Yang pertama disebabkan oleh perang Peloponnesus, yaitu dari 431 sampai 404 sebelum Masehi. Persaingan antar polis di Yunani semakin menghebat dengan ditandai terjadinya perang Peloponnesus. Perang Peloponnesus dikarenakan polis Athena yang memimpin persekutuan polis-polis di Jazirah Attika atau disebut Liga Delos memiliki banyak pengaruh yang terlalu kuat baik di bidang politik maupun ekonomi Yunani. Akibatnya, banyak polis-polis yang khawatir menjadi sasaran ekspansi dan dikuasai Athena. Keadaan ini menyebabkan Sparta sebagai pemimpin Liga Peloponnesus bangkit memimpin polis-polis lain menghadapi Athena. Dan yang penyebab yang kedua yaitu Yunani jatuh ke tangan Alexander Agung dari Makedonia. Perang Peloponnesus mengakibatkan Yunani terpecah-pecah dan semakin lemah. Dengan mudah pada 338 sebelum Masehi, Raja Filipus dari Makedonia dapat menaklukkan Yunani. Filipus terbunuh dan digantikan oleh putranya yang bersama Alexander Agung dan memerintah pada 336 sampai 323 sebelum Masehi. Alexander Agung menjadi raja pada usia 20 tahun. Ia adalah murid Aristoteles. Cita-citanya adalah menguasai kerajaan dunia pada waktu itu yang meliputi Eropa atau Yunani, Afrika atau Mesir, dan Asia atau Mesopotamia atau Persia. Di wilayah kekuasaannya, raja memadukan budaya setempat dengan Yunani sehingga lahirlah budaya baru yang disebut dengan Hellenisme. Alexander Agung juga membangun kota-kota di wilayah kekuasaannya yang semuanya diberi nama Alexandria dan didirikan pula perpustakaan di tiap kota tersebut. Salah satu kota Alexandria masih terkenal hingga sekarang. Pada 325 sebelum Masehi, Alexander Agung meninggal dunia. Sejak 323 sebelum Masehi, pemegang kekuasaan di sejumlah wilayah kerajaan Makedonia antara lain Jenderal Antiochus yang menguasai Makedonia dan Yunani, Jenderal Seleucus menguasai Syria, dan Jenderal Ptolemeus menguasai daerah Mesir. Kali ini kita akan membahas mengenai hasil peradaban dari Yunani kuno, di mana Yunani kuno mempunyai hasil peradaban berupa karya sastra, seni bangunan limpahat, serta filsafatnya dan ilmu pengetahuan. Di mana karya sastra Yunani kuno terdiri dari buku Iliad dan Odyssey. Buku Iliad sendiri menceritakan tentang peperangan antara Yunani melawan Troya yang berlangsung sekitar 51 hari. Sedangkan buku Odyssey mengisahkan tentang perjalanan kembali tentara Yunani dari perang Troja, dan kala itu Odysseus adalah pencipta kuda Troya. Kisah tersebut merupakan kisah 40 hari dari 10 tahun peperangan Yunani melawan Troja. Kedua adalah seni bangunan limpahat, di mana pada masa kejayaan Yunani 476 sampai 338 Masehi banyak dibangun dengan gaya Dorian, antara lain teater yang terdapat di Athena, di mana teater itu memuat 30.000 orang, dan pada itu gedung-gedung dipertunjukkan karya-karya sandiwara Sophocles, Aeschylus, dan Aristoteles. Yang kedua ada Artopolis yang berarti kota tinggi, letaknya itu di daerah perbukitan. Yang ketiga ada Coelus di Bukit Olympus, lalu masuk pada bidang kehidupan, di mana Yunani telah mengenalkan beberapa filsuf besar dunia yang pengaruh pemikirannya senantiasa hidup sampai sekarang, seperti yang pertama adalah Socrates, terkenal dengan ajarannya tentang ilmu kebijakan dengan melandaskan pada logika. Lalu yang kedua ada Plato yang terkenal dengan ajarannya tentang ilmu tata negara dan pemerintahan. Lalu yang ketiga ada Aristoteles, di mana ia terkenal dengan ajarannya terhadap ilmu biologi dan ilmu pengetahuan. Yang keempat ada Pythagoras yang merupakan ahli matematika yang melahirkan dalil dari segi
Lalu yang kedua ada Hippocrates, di mana ia bapak kedokteran. Selanjutnya kita masuk kepada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana bangsa Yunani ini telah memiliki berbagai macam pengetahuan dan teknologi yang tinggi, yaitu pertama mereka menciptakan perahu layar yang apik sebagai sarana untuk melaut laut tengah. Mereka juga membuat barang-barang dari tanah liat, serta mereka itu juga menghasilkan karya arsitektur yang megah seperti dari kita pada Google Deus, Google Paternon, dan Ekonomi raksasa. Lalu mereka bisa membuat keramik yang bentuknya beragam dan isinya berbeda. Lalu mereka menghasilkan karya benda-benda logam, terutama menyediakan alat musik. Jadi dari situ pengaruh budaya Yunani ini masuk ke Indonesia. Jadi pengaruhnya pertama seperti bisa kita lihat dengan bentuk bangunan museum yang ada di Jakarta yang diadopsi dari bentuk kue Paternon. Lalu yang kedua, bentuk Gelora Bung Karno yang ada di Jakarta itu dia mengikuti konsep amphitheater yang ada di Borobudur. Ketiga ada PON, yaitu Pekan Olahraga Nasional yang terinspirasi dari Olimpiade Athena. Lalu yang keempat ada seni teater pada masa Pre-Press yang menginspirasi bentuknya kelompok teater besar di Indonesia seperti teater koma. Tidak hanya itu, pada waktu Yunani kuno juga dipimpin oleh raja-raja yang hebat seperti ada Alexander the Great pada tahun 356 sebelum Masehi sampai 323 sebelum Masehi. Setelah Alexander the Great ada juga Pericles yaitu tahun 464 sebelum Masehi, dan beliau ini hanya seorang raja biasa. Dia merupakan politikus Yunani secara lahiriah di tahun 3 Setelah itu ada Raja Sparta Leonidas pada tahun 540 sampai 480 sebelum Masehi. Raja Sparta ini yang terkenal akan keberaniannya itu ya juga dalam pertempuran Thermopylae melawan kerajaan Persia, di mana dia dan 4.000 harus melawan tentara Persia. Lalu ada Raja Saulos 628 sampai 558 sebelum Masehi. Jadi selama pemerintahan tahun ini banyak menerapkan undang-undang yang menentukan baik secara rakyat atau rakyat. Salah satunya adalah memberi hak demokrasi bagi rakyatnya dan mengakhiri perbudakan terhadap rakyat kelas bawah. Terakhir, selalu juga memberikan kebebasan rakyat untuk berekspresi. Lalu yang terakhir ada Claudius tahun 570 sampai 518 sebelum Masehi. Claudius ini sama seperti Saulos juga terkenal dengan istilah bapak demokrasi bangsa Yunani. Jadi pada masa kekuasaannya, Claudius ini berhasil mencapai banyak hal. Dia meninjau kembali konstitusi Athena dan menjaga pemerintahan demokratis. Selain itu, Claudius ini dapat memperkuat hak politik rakyat Athena tanpa melihat kelas mereka. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sampai jumpa.